hampir di seluruh bagian tubuh, ya, ada kulit, ya. Nah, ini sebagai pendahuluan. Jadi kalau kulit sendiri itu dia bagian yang paling superficial, ya. Superficial itu kan yang paling permukaan, ya, dari tubuh kita. Nah, memang dibilang juga bahwa kulit itu dia sebagai pertahanan tubuh. Di sini aja, Pak. Iya, terima kasih. Sebagai pertahanan tubuh kita, ya, karena kalau misalkan kulit ini dia terbuka, itu akan menjadi pintu masuk adanya infeksi, ya, ke dalam tubuh kita. Nah, jadi tubuh ini bagi organ yang paling luar. Nah, luasnya itu eh, dia luasnya itu sekitar 1,5 milimeter kubik, ya. Kemudian beratnya itu kurang lebih sekitar 15% dari berat badan dari manusia itu sendiri, ya. Nah, kulit juga dia merupakan dikenal sebagai organ yang esensial, ya. Jadi esensial dan vital. Jadi karena memang seperti dibilang tadi, dia menjadi barrier, ya, barrier terjadinya infeksi. Kemudian juga banyak fungsinya, ya. Nanti nanti setelah ini ada juga berbagai macam fungsi, atau mungkin kalian sudah sempat baca juga fungsinya itu begitu banyak, ya, dari kulit tersebut. Dan dia merupakan organ vital. Nah, kulit juga itu merupakan cerminan kesehatan. Karena kenapa? Kita melihat seseorang itu dia bersih itu biasanya dari kulit. Kalau misalkan kulitnya kelihatan kotor, nah itu tentu mencerminkan si orang tersebut dia higienanya dia terganggu, ya. Nah, kulit juga ini merupakan organ yang sangat kompleks, ya. Jadi dia karena dia memang terdiri dari beberapa susunan, ya. Terdiri dari banyak susunan dari kulit, sehingga dia memang sangat kompleks. Nah, kemudian ciri yang lainnya adalah kulit itu dia elastis, ya, elastis dan sensitif. Jadi dia elastis artinya dia bisa bisa mengendur, bisa kencang, ya, itu makanya disebut dengan kulitnya elastis. Kemudian juga sensitif, ya, sensitif karena memang dia mudah 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 berubah, ya, mudah terjadi kelainan, ya, pada kulit. Nah, dan juga kulit itu dia bisa bervariasi. Nah, bervariasinya biasanya karena apa? Biasanya karena suhu. Nah, karena memang kalau manusia atau orang yang hidup pada iklim yang dingin, itu biasanya kecenderungannya kulitnya lebih terang, kan, dibandingkan mungkin di iklim yang lebih yang panas. Contoh misalkan kalau di Indonesia saja, misalkan orang yang di Papua sana, ya, itu berbeda dengan yang ada di Tomohon misalkan, atau di Bandung, ya, daerah-daerah dingin. Nah, itu biasanya orang-orang hidup di daerah-daerah dingin itu biasanya dia ininya lebih lebih putih, ya, lebih terang. Jadi keadaan iklim, kemudian usia. Nah, usia itu memang karena pada bayi itu biasanya lebih apalagi bayi baru lahir itu biasanya warna merah, atau mungkin malah uh, uh, bertambah usia biasanya kulitnya itu akan lebih gelap. Kemudian juga jenis kelamin, karena memang secara prevalensi itu uh, uh, pada jenis kelamin wanita itu biasanya cenderung memiliki warna kulit yang lebih terang, ya, dibandingkan laki-laki. Kemudian ras ini
kurang lebih mungkin akan sama juga dengan ada iklimnya, karena kan misalkan pada orang negro itu biasanya dia lebih hitam ya dibandingkan mungkin dengan orang Eropa, orang seperti atau Asia. Nah, itu biasanya dia lebih terang. Kemudian lokasi tubuh, karena memang kalau lokasi tubuh ini ada beberapa lokasi itu yang dia biasanya lebih berwarna hitam misalkan ya, pada daerah-daerah yang biasa ada gesekan. Atau misalkan pada bayi-bayi itu misalkan di telapak kaki, telapak tangan. Nah, itu biasanya dia lebih ini lebih apa namanya? Lebih terang ya. Next slide. Nah, ini warna kulit. Warna-warna kulit itu dia juga tergantung, tadi dibilang kan warna kulit itu tergantung lokasinya. Jadi ada kulit yang terang, kemudian kulit yang pirang dan hitam, kemudian ada kulit yang merah muda dan hitam kecoklatan. Ya, jadi lokasi-lokasi juga itu mempengaruhi ya warna kulit. Tadi yang sudah dibilang bahwa dipengaruhi juga oleh lokasi. Karena memang ada yang kulitnya, ada yang warna kulitnya terang, itu kemudian ada yang hitam, kemudian ada merah muda. Yang merah muda itu kan biasa telapak kaki, telapak tangan, terutama pada bayi-bayi. Kemudian ada yang hitam kecoklatan, itu biasanya pada daerah-daerah yang ada gesekan ya, atau misalkan pada genital orang dewasa itu juga biasanya berwarna hitam kecoklatan. Next. Kita percepat aja ya, semua maghrib ini. Recording in progress. Ya, kemudian kelembutan dan ketebalannya. Ini kelembutan dan ketebalan juga dia bervariasi ya. Jadi ada yang elastis dan longgar, kemudian ada yang tegang, tebal dan tegang, kemudian ada yang tipis, lembut, kemudian juga ada yang berambut kasar. Nah, elastis dan longgar ini, tunggu belum selesai deh. Back. Nah, elastis yang longgar ini biasanya pada tempat-tempat yang pada saat tertentu dia bisa menutup, tapi pada saat tertentu dia bisa membuka. Seperti misalkan pada bibir. Nah, kita bayangkan kalau bibir kita tegang ya, kita tidak bisa bicara. Tapi karena bibir kita itu elastis, kulitnya elastis, sehingga kita bisa membuka, menutup. Begitu juga pada palpebra ya, membuka dan menutup itu pada mata. Kemudian pada prepusium itu kalau pada prepusium itu pada laki-laki ya, pada pria pada daerah penis paling ujung yang biasanya dipakai untuk dipotong kalau disunat, itu prepusium namanya. Nah, itu juga kan bisa menutup, bisa membuka ya. Ya juga. Ini bisa dibaca saja, lanjut. Next. Ya. Nah, ini susunan secara histopatologi dari kulit. Dia ada 3 ya. Jadi ada epidermis, itu yang paling luar, yang paling superficial, atau disebut juga dengan kutikel. Kemudian dermis itu pada bagian tengahnya ini sesuai dengan sesuai dengan garis ini. Jadi garis dari atas ke yang kedua ini itu epidermis, kemudian di bawahnya dermis, dan yang ketiganya adalah hipodermis atau subkutis. Jadi ada 3 bagian. Nah, kalau pada dermis sendiri, lanjut. Nah, ini ada 3 bagian ya, ada 5 bagian ya. Jadi ada yang disebut dengan stratum corneum. Nah, kalian lihat ini yang paling atas. Nah, kalau stratum corneum ini coba kalian lihat, itu tidak ada merah-merahnya sama sekali. Jadi di stratum corneum ini dia belum ada pembuluh-pembuluh darah ya. Dia belum ada pembuluh-pembuluh darah. Nah, jadi makanya kenapa kalau misalkan kalian tergores sedikit, itu kalau misalkan dia hanya mengenai di atas saja di stratum corneum, biasanya tidak ada darah yang keluar. Ya, misalkan kalian garuk, ada kalian yang garuk kan, nah itu dia cuma yang rusak itu hanya stratum corneumnya aja, tidak sampai ke bawah. Kemudian lapisan yang kedua itu di daerah yang di daerah yang agak pucat sedikit ini, di antara merah dan yang di atas ungu itu stratum lucidum. Kemudian yang ketiga yang warna merah itu stratum granulosum.
Kemudian yang keempat itu stratum spinosum, itu sudah bagian tengah ini ya. Yang kalau granulosum itu kan bagian merah atasnya ini dasar, ini batas. Kemudian bagian tengah ini yang bintik-bintik itu ya bagian spinosum. Kemudian yang paling bawah dari epidermis itu adalah stratum basale. Ya, jadi ada 5 bagian atau bagian dari epidermis. Kemudian yang selanjutnya slide. Ya, jadi lapisan epidermis itu adalah lapisan yang paling superficial, ya. Dia di situ tidak terdapat pembuluh darah, ya. Jadi pada lapisan paling dalam, ya, kecuali pada lapisan paling dalam itu pada stratum basale itu ada yang terendam di dalam cairan interstisial. Nah, itu yang akan memberikan oksigen, ya, dan makanan ke atas, ya. Dialiri oleh limf. Itu pada stratum basal itulah dia masuk ke atas. Tetapi di atas itu sendiri tidak ada pembuluh darah. Lanjut. Nah, epidermis sendiri juga itu dia memiliki ketebalan bervariasi di setiap bagian tubuh. Ya, jadi ada yang tebal, misalkan pada telapak kaki dan tangan, ada juga yang tipis, misalkan di wajah itu tipis ya. Nah, penggantian total epidermis itu berlangsung sekitar sebulan ya. Jadi sekitar setiap bulan itu dia ada terjadi pergantian dari epidermis ya. Nah, kemudian juga di epidermis sendiri itu dia tempat keluarnya rambut, kemudian sekresi kelenjar sebasea dan ductus kelenjar keringat. Itu dia keluar melalui epidermis. Lanjut. Nah, kemudian di bawah dermis itu ada yang disebut dengan lapisan dermis, ya. Nah, di lapisan dermis itu dia lebih tebal daripada epidermis, ya. Kemudian dia bersifat lapisannya itu elastik dan keras, ya. Nah, kalau di epidermis sendiri ini sudah ada pembuluh darah, ya, sudah mulai ada. Karena kan batasnya tadi di stratum basale, ya. Di stratum basale ini memang dia tidak ada pembuluh darah, tetapi dia sudah ada yang sudah tenggelam di bagian dermis. Nah, sehingga inilah kenapa itu sebagai pemasok nutrisi dan oksigen. Nah, ke bawahnya di dermis ini sudah ada pembuluh-pembuluh darah, ya. Sudah ada pembuluh-pembuluh darah. Lanjut. Lanjut, Dek, Nabila. Nah, di dermis sendiri itu ada 2 lapisan. Ada yang disebut dengan pars papillare. Nah, kalau pars papillare itu dia dari ini tengah garis dermis ke atas, ya. Kalau pars reticulare dari garis tengah dermis ini ke bawah. Ya, jadi dia ada 2 bagian. Lanjut. Nah, jadi pars papillare itu adalah bagian yang menonjol ke dermis. Jadi makanya saya bilang tadi dia dari garis dermis itu dia ke atas. Itu dia disebut dengan pars papillare. Dia berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Ya, jadi di sini. Ini di pars papillare dermis ke atasnya. Nah, dermis ke bawahnya itu disebut dengan pars reticulare. Dia bagian yang menonjol ke arah subkutan atau hipodermis. Nah, di situ mengandung serat-serat penunjang seperti kolagen, elastin, dan retikulin. Ya, jadi secara fisiologis sebenarnya kolagen itu sendiri sebenarnya di tubuh kita itu diproduksi ya, walaupun memang biasanya berbeda-beda setiap orang. Lanjut. Nah, yang ketiga yaitu lapisan subkutis atau hipodermis ya. Jadi subkutis itu dia merupakan jaringan ikat longgar dan isinya adalah lemak ya. Jadi makanya di sini adalah kelenjar adiposa. Jadi dia penghasil lemak ya. Lapisan sel lemak itu disebut dengan panniculus adiposa, berfungsi sebagai cadangan lemak ya. Jadi di subkutis hipodermis ini terdiri dari ada jaringan-jaringan lemak ya, atau jaringan-jaringan ikat yang mengandung lemak. Nah, di subkutis juga ini dia tempat tumbuhnya akar dari rambut. Ini yang kalian lihat, ini akar dari rambut, ini tumbuhnya di subkutis atau hipodermis ya. Dia akan keluar, batangnya keluar ke permukaan atau ke epidermis. Lanjut.
Nah, ini yang saya bilang tadi, jadi adeksa kulit itu ada kelenjar-kelenjar kulit, kemudian rambut dan kuku. Lanjut. Nah, ini kelenjar-kelenjar kulit. Nah, kelenjar kulit itu dia ada dua. Ada kelenjar keringat dan ya kelenjar keringat atau disebut dengan glandula sudorifera. Kemudian kelenjar keringat sendiri itu ada dua. Jadi ada kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Ya. Kalau kelenjar ekrin itu dia biasanya kelenjarnya lebih kecil-kecil dan letaknya biasanya superficial di dermis dan sekretnya encer. Ya. Dia biasanya terdapat di seluruh. Jadi biasanya kelenjar ekrin ini yang mengeluarkan keringat sebenarnya ya. Jadi dia terdapat di seluruh permukaan tubuh. Nah, biasanya akan lebih banyak produksinya di telapak tangan dan kaki, juga di dahi dan di aksila ya, di ketiak. Nah, untuk kelenjar ekrin sendiri itu dipengaruhi oleh biasanya kalau kita panas ya, udara yang panas, nah itu berkeringat, itu kelenjar ekrin yang bekerja. Atau misalkan ada stres, berkeringat, nah itu juga kelenjar ekrin yang bekerja. Itu dipengaruhi oleh saraf kolinergik. Kemudian yang kedua adalah kelenjar apokrin. Lanjut. Nah, kelenjar apokrin itu dia biasanya lebih besar. Kalau tadi kan ekrin lebih kecil. Nah, kelenjar apokrin itu lebih tebal, kemudian lebih profunda, ya lebih ke dalam letaknya, dan sekretnya lebih kental. Nah, biasanya kelenjar apokrin ini yang biasanya menimbulkan bau-bau kurang sedap ya di tubuh kita. Misalkan, coba kalau kita orang lihat, kita orang ini di sela-sela, misalkan di apa namanya ini, di telinga, di sela-sela telinga. Sela-sela telinga ada yang biasanya kan antara telinga dengan belakang kepala itu, nah itu biasanya baunya kan bau kurang sedap ya, bau asam namanya ya. Jadi di situ biasanya kelenjar apokrin bekerja. Atau misalkan di areola mame itu pada bagian puting itu, pada bagian hitam dari mame, dari payudara itu juga di situ juga kelenjar apokrin. Di aksila juga ini yang paling sering ya. Orang jaga bilang BAO ya, di aksila ini ya. Biasanya baunya kurang sedap. Nah, itu biasanya kelenjar apokrin yang paling banyak bekerja. Makanya kenapa biasanya orang dengan bau badan itu biasanya timbul pada masa pubertas, karena memang kelenjar apokrin ini paling berperan itu pada masa pubertas ya. Nah, apalagi dengan ditambah misalkan higiene per orangnya tidak bagus, mandinya mungkin 1 kali 1 ya, pulang dari sekolah tidak mandi ya, kayak gitu. Jadi makanya itu yang membuat kelenjar apokrinnya itu dia bekerja, sehingga itu menghasilkan bau-bau yang kurang sedap ya. Oke, lanjut ya. Jadi setelah kelenjar keringat tadi, yang kedua adalah kelenjar palit. Jadi kalau tadi glandula sudorifera, ini glandula sebasea ya. Dia terdapat di seluruh permukaan kulit manusia, terutama di telapak tangan tetapi tidak di telapak tangan dan kaki. Kemudian dipengaruhi oleh ya, jadi biasanya dia dipengaruhi oleh hormon androgen, hormon seks ya. Jadi estrogen, progesteron ya. Nah, makanya kenapa pada anak-anak jumlahnya lebih sedikit, karena kan memang hormon androgen itu lebih meningkat pada masa pubertas ke atasnya ya. Nah, biasanya pada masa anak-anak dia biasanya belum terlalu belum terlalu aktif. Biasa pada pubertas dia akan aktif. Lanjut. Nah, yang kedua selain kelenjar keringat adalah kuku. Ya, jadi kuku itu merupakan bagian terminal lapisan tanduk atau stratum corneum yang menebal. Ya, jadi kan bagian terminal atau stratum yang paling atas itu kan stratum corneum ya. Jadi kalau stratum corneum yang menebal itu yang disebut dengan kuku. Nah, pertumbuhan kuku itu 1 mm per minggu ya. Jadi makanya otomatis kan biasanya kuku kita panjang, kita potong, panjang lagi seperti itu. Karena memang pertumbuhannya itu dia secara fisiologis tetap berlangsung. Lanjut. Nah, ini bagian dari kuku. Jadi ada ujung dari kuku ya, disebut dengan free edge ya, bagian dari kuku. Kemudian yang bagian badan itu disebut dengan nail. Dia ya, nail plate ini biasanya pertumbuhannya dia lebih progresif ya. Kemudian yang selanjutnya adalah runula. Nah, tapi memang
kalau lunula itu tidak semua jari punya dan tidak semua orang punya ya. Jadi contohnya kalau saya ini lunulanya hanya ada di ibu jari ya, tidak semua ada lunula. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kutikel. Nah, kutikel itu yang biasanya yang menutupi kulit ya, yang overlap dengan kulit. Nah, itu disebut dengan lunula ya. Jadi dia merupakan sambungan dari kulit. Nah, itu disebut dengan kutikel ya. Jadi free edge, kemudian nail plate, lunula dan kutikel. Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga adalah rambut. Nah, rambut itu tadi seperti yang saya sudah perlihatkan di gambar tadi, dia ada dua bagian. Ada bagian akar, ya bagian akarnya tadi yang di bawah itu di hipodermis, kemudian batangnya yang keluar sampai ke luar dari kulit. Ya, jadi kalau akar rambut itu dia terbenam di dalam kulit pada bagian hipodermis ya. Kemudian batang rambut itu yang berjalan ke arah luar dari kulit. Kemudian juga rambut itu dia bisa bermacam-macam, ada rambut halus dan tidak berpigmen ya, jadi berwarna putih ya, putih itu biasanya terdapat pada bayi-bayi ya. Kemudian ada rambut terminal, itu biasanya lebih kasar, pigmennya lebih, makanya dia bisa berwarna hitam. Kemudian juga ada medula, terdapat pada orang-orang dewasa. Lanjut. Oh, sorry, tunggu ya. Ini juga bagian, tunggu. Lagi deh. Back. Nah, ini bagian dari rambut. Jadi ada kutikel. Kutikel itu bagian luar, kemudian korteks di tengahnya, dan paling tengahnya adalah medula. Nah, itu 3 bagian dari rambut. Kemudian ini ada jenis-jenis dari rambut ya. Jadi ada straight, ada wavy, ada curly ya. Jadi ini dia tiga bagian dari kulit dari rambut. Lanjut. Nah, rambut itu kalau pada orang dewasa tumbuh pada kepala, ke bulu mata ya, lain-lain. Kemudian juga kalau rambut halus itu atau dia biasanya terdapat pada dahi atau di badan lain yang biasanya dia lebih halus ya. Itu disebut dengan rambut velus ya. Jadi mungkin kalau kalian lihat mungkin di dahi ini ada kecil-kecil begitu, itu yang halus itu disebut dengan rambut velus. Nah, rambut yang normal itu kriterianya adalah dia harus berkilat, kemudian elastis, tidak mudah patah dan menyerap air. Ya, jadi mirip-mirip kayak iklan sampo ini ya. Tapi memang sebenarnya ya mereka pasti mengiklankan sesuatu yang membuat rambut tersebut dia lebih sehat. Ya, jadi tidak mudah patah, dapat menyerap air, berkilat dan elastis. Lanjut. Sudah mau maghrib soalnya ini, sedikit lagi mau maghrib. Kemudian fungsi dari kulit. Lanjut, next. Fungsi dari kulit itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang pertama lanjut ke fungsi sebagai proteksi. Proteksi itu melindungi. Ya, jadi proteksi lanjut deh. Ya, jadi sebagai proteksi itu dia melindungi. Melindunginya itu melindungi dari mana? Dari infeksi. Tadi yang saya sudah bilang bahwa dia menjadi pintu untuk tidak masuknya infeksi ya. Jadi kalau dia terbuka itu menjadi pintu masuk infeksi. Jadi makanya dia proteksi untuk tidak terjadi infeksi. Proteksi juga misalkan terjadi gangguan fisik dan kimia seperti misalkan panas matahari, ultraviolet. Nah, itu semua akan jadi proteksi. Nah, di kulit juga itu karena tadi dia mengandung lemak. Nah, bantaran lemaknya itu dia akan menjadi menjadi serabut penunjang ya pada kulit ya. Jadi dia akan melindungi kulit supaya tidak mudah rusak dengan bantaran lemak tadi. Lanjut. Nah, ini fungsi proteksi lain itu proteksi terhadap pajanan sinar matahari ya. Jadi dengan adanya yang disebut dengan melanosit. Melanosit itu adalah pigmen yang biasanya memberi warna hitam pada tubuh. Makanya orang, coba kalian mungkin lihat, orang kalau dia hitam kulitnya, dia biasanya lebih tahan panas ya dibandingkan orang dengan putih ya. Mereka lebih tidak tahan panas karena memang di situ ada melanosit. Melanosit itu berfungsi untuk menjaga supaya kulit tersebut
tahan dari pajanan sinar matahari, ya. Kemudian juga dia menjadi mencegah zat-zat kimia untuk merusaknya, ya. Jadi dengan adanya stratum corneum dan lapisan keasaman kulit. Nah, kemudian juga pH dari kulit yang 5 sampai 6,5 ini pH normal ya dari kulit, itu akan menghindari terjadinya infeksi bakteri atau jamur. Artinya, kalau misalkan terjadi infeksi berarti ada sesuatu yang salah dari kulit tersebut, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah proses keratinisasi, ya. Jadi proses keratinisasi itu proses pergantian dari kulit, ya. Jadi kalau kita terjadi pergantian dari kulit, otomatis yang rusak di bawahnya itu dia akan terganti, ya, di atasnya itu akan terganti. Jadi ada disebut dengan proses keratinisasi. Itu juga merupakan mekanisme proteksi diri agar kulit tersebut dalam keadaan sehat. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi absorpsi. Jadi kalau absorpsi itu dia untuk penyerapan, ya. Jadi untuk menyerap itu dilakukan juga oleh kulit, ya. Jadi itu bisa juga dipengaruhi oleh adanya tebal tipisnya kulit, kemudian hidrasinya bagaimana kulit tersebut dia bisa tidak kering. Nah, itu juga di situ. Kemudian kelembaban, metabolisme dari kulit dan jenis vehikulum, ya. Jenis vehikulum itu dia jenis dari kulit tersebut, ya. Nah, penyerapannya itu biasanya terjadi di mana? Di celah antar sel, kemudian di sel-sel epidermis, dan di muara saluran kelenjar. Jadi disitulah dia terjadi absorpsi atau penyerapan, ya. Lanjut. Yang ketiga adalah ekskresi. Jadi kalau tadi absorpsi penyerapan, ekskresi itu pengeluaran, ya. Jadi dengan misalkan kita berkeringat, nah itu bisa mengeluarkan zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh. Makanya kenapa kan udah bilang kalau berkeringat itu berarti sehat, kan? Karena memang dengan adanya keringat itu maka akan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme melalui keringat, ya. NaCl, urea, asam urat, amonia itu bisa dikeluarkan melalui keringat. Nah, di sini juga ada disebut dengan sebum. Nah, sebum ini biasanya diproduksi oleh kelenjar yang disebut kelenjar pada kelenjar lemak, ya, pada fetus. Itu juga dikeluarkan, itu disebut dengan kelenjar lemak, ya. Kelenjar lemak fetus itu dia akan memproduksi sebum atau mengeluarkan sebum. Nah, sebum ini fungsinya untuk apa? Untuk melindungi kulitnya terhadap cairan amnion. Cairan amnion itu cairan ketuban, ya. Jadi diharapkan dengan adanya sebum ini si kulit itu akan terlindungi dari cairan ketuban atau cairan amnion. Nah, kemudian juga sebum ini fungsinya juga untuk menghasilkan yang disebut dengan vernix caseosa, ya. Jadi dia fungsinya juga adalah untuk melindungi kulit supaya dia tidak kering. Lanjut 4. Ya, tinggal sedikit kita habiskan saja dulu, ya. Selesai. Sudah maghrib. Nah, fungsi kulit juga adalah sebagai sensorik, ya, persepsi. Orang kalau orang dapat rasa dipegang, nah itu juga ini kan persepsi. Itu disebut dengan raba. Atau orang mau ditekan atau mau dipukul itu kan raba. Nah, juga bisa merasakan panas, bisa merasakan dingin, itu semua fungsi dari kulit, ya. Jadi disebut dengan fungsi persepsi. Itu dilaksanakan oleh ujung-ujung saraf sensorik, ya, di dermis dan di subkutis, ya. Jadi kalau misalkan orang dapat rasa panas, dapat rasa dingin, nah itu semuanya adalah fungsi dari kulit, ya, sebagai fungsi persepsi. Nah, ini badan-badannya yang berfungsi juga sebagai rangsangan panas, dingin, kemudian raba dan tekanan. Lanjut. Nah, yang kelima adalah fungsi termoregulasi. Termoregulasi itu artinya adalah Termoregulasi itu artinya dia sebagai pengontrol suhu tubuh, ya, pengaturan suhu tubuh. Artinya bagaimana caranya itu dengan mengeluarkan keringat, ya. Jadi coba kalian lihat fenomena yang ada, misalkan seseorang panas atau kalian itu panas, ya, demam tinggi,
kemudian keringat tiba-tiba misalkan mungkin setelah minum obat kalian berkeringat. Nah, itu disebut dengan termoregulasi. Karena apa? Setelah kalian berkeringat, suhu tubuh kalian akan turun. Ya, itu adalah disebut dengan termoregulasi. Makanya kalau orang lihat ya kan orang-orang tua itu kalau DP anak so berkeringat, alhamdulillah so berkeringat karena terjadilah proses termoregulasi. Setelah itu biasanya diharapkan adalah suhu tubuhnya akan turun. Ya, jadi itu disebut dengan termoregulasi, pengaturan suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat atau juga dengan pengerutan atau kontraksi dari pembuluh darah. Lanjut. Sorry, yang keenam ini ya, pembentukan pigmen. Ya, jadi tadi sudah didikan bahwa pigmen itu dia sebenarnya bisa menjadi pelindung kita terhadap sinar matahari. Selain itu pigmen juga dia memberikan warna hitam ya pada kulit kita. Ya, jadi pada rambut, pada kulit. Nah, kalau kita lihat orang albino kan itu biasanya dia putih karena memang tubuhnya itu tidak memproduksi pigmen melanin. Ya, jadi pigmen melanin itu memberi warna pada tubuh kita. Selain itu dia juga berfungsi tadi seperti dibilang berfungsi untuk pajanan sinar matahari, kemudian membentuk pigmen ya. Itu biasanya juga dipengaruhi oleh ras ya. Lanjut. Yang ketujuh, keratinisasi yang saya bilang tadi, pergantian kulit. Kalau orang awam bilang pergantian kulit. Ya, jadi keratinisasi itu dia dari basal ya, dari ya ada di basal itu keratinositnya dia membelah, kemudian sel basal itu akan berpindah ke atas ke spinosum akan berpindah ke atas ke granulosum pindah ke atas ke sel stratum corneum seperti itu. Jadi itu disebut dengan pergantian dari kulit. Nah, itu merupakan salah satu mekanisme tubuh kita untuk dia supaya bersih. Karena kalau basal ini kan dia bersih ya. Jadi dia diharapkan ke atas dia menjadi lebih bersih lagi. Proses ini berlangsung terus-menerus seumur hidup, lamanya 14 sampai 21 hari. Perlindungan kulit terhadap infeksi secara mekanis fisiologis ya. Jadi ini juga fungsinya. Tadi saya yang bilang maksudnya kalau misalkan ada infeksi di atas karena ada proses keratinisasi ini kulitnya berganti, bisa jadi infeksinya itu dia akan sembuh dengan sendirinya seperti itu secara mekanik fisiologis ya. Lanjut, yang terakhir ke-8 adalah pembentukan vitamin D ya. Jadi vitamin D itu dengan adanya di tubuh kita itu ada yang disebut dengan 7 dehidrokolesterol. Nah, dia akan bekerja bersama-sama dengan sinar ultraviolet akan mengubah mengubah matahari menjadi vitamin D. Ya, jadi makanya kenapa kita orang disuruh berjemur ya. Karena di situ dengan adanya dehidrokolesterol dan ultraviolet itu akan berubah menjadi vitamin D. Apalagi kalau misalkan orang sudah dengan osteoporosis ya, ada kelainan tulang atau misalkan pada bayi-bayi karena basa-basa pertumbuhan itu perlu vitamin D. Nah, itu biasanya dianjurkan untuk berjemur. Dulu waktu COVID juga sempat viral ya, disuruh berjemur supaya ada vitamin D. Karena vitamin B itu merupakan salah satu juga daya tahan tubuh kita ya terhadap infeksi. Sehingga kalau vitamin D terbentuk itu akan lebih menjaga kita terhadap infeksi. Nah, jadi substansi ini beredar di darah dan digunakan bersama kalsium dan fosfat dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang. Ya, jadi vitamin D kita tahu bersama ya. Kalian mungkin juga sudah dengar. Jadi orang-orang dengan biasanya ada gangguan tulang ya, osteoporosis atau apa itu dianjurkan untuk berjemur supaya terbentuk vitamin D. Oke, mungkin itu saja. Terakhir tidak ada mungkin. Coba ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Karena ini juga sudah maghrib ya. Di stop share aja Nabila. Iya. Saya rasa mungkin sudah jelas juga ya semua yang saya sudah jelaskan. Kalaupun memang ada yang mau ditanyakan bisa dijapri saja ya. Nanti saya akan coba jawab semampu saya ya. Karena memang ini sudah maghrib juga. Mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah Nabila sama satu sipen yang kelas D itu tolong dikoordinasikan juga ya. Kelas A dan B juga belum ada kabar-kabar untuk ujian. Nanti dikoordinasikan lagi saja ya. Tapi kalau kelas C dengan D tidak perlu harus sama-sama dengan kelas A dan B. Kalaupun sama-sama, alhamdulillah. Tapi kalau tidak apa-apa begitu. Tapi silakan diatur saja waktunya. Mungkin setelah ini insya Allah Nasrin yang akan masuk ya ke kalian.
Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.